lagi dengan saya Ami di segmen Ami Mengulas Buku. Dan kalian yang baru datang di channel ini, selamat datang. Di segmen ini kalian akan menemukan ulasan-ulasan buku dan juga wrap up atau rangkuman buku-buku yang saya baca di bulan-bulan tertentu. Seperti episode ini, saya akan merangkum 5 bacaan yang saya baca di bulan Maret 2024. Apa aja? Saksikan terus ya. Buku pertama ditulis oleh Kang Maman yang berjudul Notulen Tidak Asli Tapi Hamba Allah, dan yang sepegang ini adalah cetakan kedua, dicetak pada bulan Februari tahun 2018. Nah, di dalam buku ini berisi pikiran-pikiran, ide-ide, gagasan-gagasan dari Kang Maman yang topiknya beragam. Ada topik tentang media, tentang cinta, tentang kehilangan, tentang kehidupan, tentang bumi, tentang politik, bahkan tentang kisah Warkop DKI. Tahu nggak sih Warkop DKI, Dono Kasino Indro? Dan juga tentang bagaimana perkembangan komedi di Indonesia. Semuanya tersaji dengan apik di sini. Beragam topik tersebut disajikan dengan diksi yang sederhana sehingga sangat asik kita baca, membawa kita larut dari satu lembar ke lembar berikutnya. Dan pengalaman jujur dari Kang Maman ini sangat melekat ya, banyak hal yang bisa kita pelajari dan menjadi motivasi dalam memaknai kehidupan. Ini. Selanjutnya adalah buku berjudul Dari Bangku Sekolah, ditulis oleh Bunda Esti Wulansari dan teman-teman yang bergabung dalam komunitas Wulan's Writing Club. Nah, di sini sesuai dengan judulnya ya, merawat dari bangku sekolah. Nah, di bawahnya adalah merawat kenangan yang sendu pun jadi lucu. Di dalamnya berisi kumpulan tulisan tentang kenangan-kenangan di masa sekolah. Ada kenangan saat SMA, kenangan membawa prestasi melalui pianika hingga bisa ke Jakarta, lalu kemudian kenangan tentang gurunya, tentang teman-teman, tentang imunisasi, bahkan ada juga tentang bagaimana surat menyurat hingga kemudian menjadi grup WhatsApp sekarang. Jadi membaca pengalaman penulis yang personal ini dari berbagai perspektif juga menjadi refleksi juga sih bagi saya sebagai pembaca, dan ada beberapa cerita yang juga cukup relate dan kemudian membawa saya juga kadang tertawa, kadang senyum-senyum mengingat masa SMP, mengingat masa SMA. Ini dihadiahkan Bunda Esti saat saya menjadi salah satu narasumber di Aceh Books Club Anniversary yang kedua. Jadi terima kasih banyak. Buku ini keren banget. Terus yang kedua hadiah juga buku dari Bunda Samira Bibi. Nah, Bunda Samira Bibi ini adalah seorang pegiat di dunia parenting dan entrepreneurship di Banda Aceh. Dan ini adalah salah satu buku karya beliau dan beberapa teman-teman lainnya di Cahaya Bintang Kecil Publishing dengan judul Anakku Matahariku. Jadi berisi kumpulan kisah pengasuhan, dan tulisan-tulisan di sini mengingatkan saya tentang bagaimana memahami anak tentunya sebagai amanah, sebagai titipan yang harus kita jaga sebaik-baiknya apapun keunikan yang dimiliki oleh anak. Jadi di sini tuh mengingat, reminder banget bahwa setiap anak itu unik, sehingga kita harus selalu bersyukur dan sepandai-pandainya kita lah memaksimalkan peran-peran peradaban dari amanah yang sudah dititipkan Allah. Itu. Nah, buku keempat yaitu Membaca Menyenangkan ala Montessori untuk anak usia 4-6 tahun, ditulis oleh Sarah Sahira. Buku ini dimulai dengan pengantar dong tentang seberapa penting sih membaca untuk anak usia dini, khususnya usia 4-6 tahun. Di sini dijelaskan bahwa penting, tapi caranya seperti apa? Yang tentunya harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Dan di sini ini menggunakan cara Montessori ya. Di dalamnya dijelaskan tentang tahap-tahap membaca, lalu kemudian teknis. Jadi di dalamnya kita diarahkan oleh penulis untuk misalnya nih, mulai seperti ini, sudah dimulai dengan gabungan vokal dan gabungan konsonan, lalu kemudian kata, lalu kemudian kalimat. Tapi sebelum itu ada step-stepnya juga yang kalian bisa dapat di bagian-bagian awal di buku ini. Pokoknya keren banget, memahamkan kita bahwa membaca itu kompleks dan butuh usaha yang ekstra untuk memahamkan anak membaca, tentunya sesuai dengan perkembangan. Buku kelima, Aceh Muliakan Rohingya. Buku ini saya juga baca 2 bulan lalu kalau nggak salah, tapi saya baca lagi karena baru ketemu. Ini buku dipinjamkan kawan untuk saya kemarin. Di dalamnya berisi tentang
pengalaman-pengalaman teman-teman relawan dari Yayasan Getanyo menangani pengungsi Rohingya khususnya di daerah Biren, Aceh Utara, dan Los Mawe. Buku ini diterbitkan di tahun 2022, jadi aksi-aksi kemanusiaan dan juga cerita-cerita personal dari relawan tergambarkan di sini, termasuk sejarah bagaimana Rohingya. Jadi ulasan 5 buku yang saya baca di bulan Maret ini semoga menjadi salah satu referensi buat kalian yang ada di daerah Banda Aceh atau Aceh Besar. Mau minjam 1 dari 5 buku ini silahkan bisa datang di Pustaka Rumah Relawan Remaja di Pekanbadak. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.